Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga sahabat semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke. Adalah Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Indonesia. Dalam banyak kesempatan pidatonya yang tak hanya disaksikan oleh sivitasnya, sebab beliau senantiasa menyampaikan pesan moral yang tinggi tentang cara pandang berbangsa dan bernegara yang lurus sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa di hadapan para tokoh nasional dan tokoh lintas agama. Maka tak berarti institusi yang berbasis pesantren itu ia bawa dengan pemikiran ala Timur Tengah misalnya, atau berdasar pada mazhab tertentu. Tidak sama sekali. Syekh Al-Zaitun hanya berujar tentang satu ajaran, yaitu ajaran ilahi yang sumbernya murni dari kitabullah Al-Quran, yang tak perlu dicoraki dengan budaya di suatu wilayah atau berdasar pada mazhab manusia. Beliau merupakan alma mater dari pesantren modern Gontor, Darussalam, Gontor, dan UIN Syarif Hidayatullah. Ia pun alma mater dari IPB dengan gelar Magister Pertanian. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, di mana aura itu dirasa kuat ke mereka para di mana ia sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, di mana aura itu dirasa kuat ketika mereka para pemuka agama dari semua lintas agama terlihat antusias dengan kedekatan layaknya sahabat. Saat berbincang dengan beliau, ia mempersatukan semua tokoh dengan sebuah pandangan Tuhan kita sama. Mungkin sebagian orang akan bingung dan bahkan protes dengan kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama. Yang tak paham akan merasa menjadi manusia yang berbeda dengan orang yang tak seagama. Atau pendeknya merasa Tuhannya pun berbeda. Jika seseorang paham arti Tuhan, ia akan menerima pernyataan itu. Karena pada dasarnya Tuhan memang sama, karena hanya ada satu. Inilah beliau yang dengan sangat berani membuat para pemuka agama dengan lintas yang berbeda jadi ikut merasakan maknanya sebagai sesama hamba Tuhan yang Maha Esa. Semudah itu beliau ajarkan tentang tauhid. Apa kita baru paham? Wallahu a'lam bishawab. Awalnya Indonesia Nusantara heboh gitu kan. Wah, semua media beritakan ini. Dituduh NII, dituduh penistaan agama, dituduh korupsi, dituduh menggelapkan dana BOS, dituduh apa lagi ya, money laundering, maupun heboh gitu. Hampir tiap hari komentarnya gitu. Tapi setelah itu kok lenyap gitu, hilang gitu. Gimana nih Pak Mahfud? Katanya jadi cawapres akan konsen dengan hukum. Nah ini apakah nggak stilnya atau gayanya tetap bikin heboh saja? Nah, awal sampai tuntas, pengertian tuntas itu ya. Kalau bersalah ya proses sampai ke hukum sesuai prosedur dan peradilan benar. Kalau tidak bersalah, ya, kan dibebaskan gitu. Itu yang dihebohkan. Kalau dihebohkan banyak orang yang bisa menghebohkan. Jangan digantung gitu ya Pak statusnya ya. Iya. Lalu khusus mengenai yang sangkaan tentang penodaan agama, itu kan karena ada perbedaan cara melakukan ibadah ya Pak. Jadi sebetulnya boleh menentukan bahwa ini
caranya salah, ini caranya benar, itu siapa, Pak? Dari awal saya sudah katakan kasus ini masuknya dari penodaan agama. Hmm, Itu kan hanya menuruti pressure atau tekanan media atau ya, tekanan sebagian pihak tertentu. Pembuktiannya sangat-sangat sulit. Ya. Kenapa sangat sulit? Karena itu menyangkut keyakinan, ya. Menyangkut keyakinan, menyangkut prinsip kalau kita kaji agama. Sulit pengadilan itu. Karena apa? Saya katakan dari awal dulu, dan banyak ahli juga mengatakan, siapa yang berwenang menyatakan yang ini salah, yang ini benar. ya, Kan susah kan? Masing-masing punya pendirian. Kalau menurut pandangan ini, aliran yang ini yang benar. Menurut yang ini yang benar. Nah, terus, wah itu kalau gitu keterangan ahli. Ahli siapa yang bisa menyatakan bahwa ini benar, ini salah? Penyidik siapa yang bisa menyatakan bahwa ini benar, ini salah? Penyidik tidak diberi kewenangan untuk menyatakan bahwa aliran ini benar, aliran ini salah. Pakar misalnya, seorang ahli dari perguruan tinggi juga tidak berwenang dia menyatakan aliran ini benar. Terus namanya majelis ulama juga tidak diberi kewenangan untuk itu. Hakim apalagi, emangnya hakim adalah wakil Tuhan, wakil Allah yang bisa menentukan aliran ini benar. Jadi sangat sulit, ya. Kecuali kalau yang diadili penodaan agama itu terkait dengan penistaan, misalnya suci, misalnya dirusak, dibakar, atau tempat ibadah dirusak, dibakar, atau orang sedang sengaja dibubarkan. Itu bisa. Tapi kalau sudah menyangkut keimanan, menyangkut aliran, aduh, susah sekali. Hakim kalau berani ngadili itu ya silakan, dosanya terima sendiri. Tapi itu tadi Pak, kita Itu susah. ya baik Pak, maaf tadi saya potong, tapi kan kita punya MUI ya Pak, Majelis Ulama Indonesia. Apakah ini MUI tidak boleh menentukan bahwa ini cara yang salah, ini cara yang benar gitu Pak? Ya nggak boleh lah. Ini tugasnya bukan menentukan bahwa aliran ini salah, aliran ini benar. Hmm, Aliran itu kan masing-masing punya 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 apa namanya? Punya pendapat sendiri dan punya referensi sendiri. Ya, mazhab ini, mazhab itu, ya itu susah diadili gitu. Ya, jadi tidak bisa. Sedangkan apa? Organisasi agama Islam terbesar di Indonesia saja, seperti Muhammadiyah ya. dan NU, dia tidak akan mengatakan ini salah, ini benar. Ya, saya sekali lagi memberikan pendapat ini, jangan dikatakan bahwa saya memihak pihak tertentu. Enggak, saya nggak punya aliran, nggak punya pihak, dan kepentingan bela siapa di dalam ini, saya dari sisi pandang hukum. Saya mau Panji Gumilang kek, mau Panji siapa kek, saya nggak peduli amat gitu ya. Kalau salah ya dihukum, kalau tidak salah ya dibebaskan gitu. Hmm. Jadi saya tidak memihak orang tertentu atau aliran tertentu. Pendapat saya atau yang saya sampaikan ini dari awal saya katakan dulu saya hukum ansih. Ya. Ya. Lalu bagaimana dengan sangkaan money laundering itu Pak? Ya money laundering sama saja, saya katakan dari awal. Kalau mau menuduh Panji Gumilang atau mau menyangka Panji Gumilang ke money laundering, nah yang memungkinkan money laundering adalah orang yang mengirim uang atau transfer uang ke rekening Panji Gumilang. Ya cari saja siapa yang transfer itu. Nah, kemudian setelah ketemu yang transfer, baru ditanya, uang yang ditransfer itu apakah uang hasil dari kejahatan, misalnya hasil judi, hasil jual narkoba, hasil perampokan, hasil korupsi, hasil apa namanya, segala macam kejahatan termasuk yang diancam oleh hukuman lebih dari 4 tahun.
baru dia transfer ke Panji Gumilang untuk menghilang jejak, itu namanya money laundering. Yang money laundering siapa? Ya yang mentransfer itu punya rekening banyak, bukan itu bukti money laundering. Itu unusual. Unusual itu kalau tidak ada alasan yang jelas itu aneh gitu kan. Nyeleneh, tapi bukan jahat. Ya, lalu bila sangkaan-sangkaan tadi ya Pak, ada money laundering, ada penodaan agama, ada penggelapan dana bos, saya kalau nggak salah ingat, dan itu semua tidak terbukti, apa dong yang harus dilakukan Pak? Jadi begini, saya yakin polisi profesional gitu ya, tidak gitu mencari-cari kesalahan, tidak juga mengkriminalisasi. Kalau sangkaan awal tidak terbukti, misalnya money laundering, di penggunaan agama tidak terbukti, terus korupsinya tidak terbukti, ya sudah. Terus ini, wah itu berhubungan dengan pelanggaran pelanggaran susila, berhubungan dengan itu namanya mencari. Kalau mencari-cari itu namanya kriminalisasi. Yang ini tidak seperti itu, malah dia dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau tidak bersalah, ya dia harus dibebaskan supaya adil. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, kemudian itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Heboh. Lihat sekarang kasus apa namanya? Racun sianida kan heboh kan? Karena merasa tidak bersalah dihukum, ya heboh akhirnya. Kenapa? Mungkin ya ngejar target, oh harus orang tidak. Penegakan hukum itu artinya hukum ini yang bersalah dan terbukti bersalah, hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang tidak bersalah, yang harus dibebaskan dari tuduhan dan sangkaan, dipulihkan. Atau kalau misalnya semua apa punya target bahwa seseorang yang dilaporkan terus dihukum. Nah, cara menyidik juga demikian. Bukan ditentukan kejahatannya dulu, baru cari buktinya. Tidak. Cari buktinya dulu. Oh, ini alat buktinya. Satu dapat. Oh, ini alat buktinya. Oh, ini alat buktinya. Bahkan saya yakin bahwa aparat penegak hukum baik Polri, selaku penyidik, selaku penuntut, tim lalu yang membuktikan dan kemudian dia sudah profesional, paradigmanya sudah berubah, bukan lagi mencari kesalahan, tapi benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu Pak, beberapa waktu terakhir ini kan ada beredar 4 poin pertobatan Panji Gumilang. Bapak pernah dengar itu Pak? 4 poin pertobatan. Jadi ada, kalau boleh saya sebutkan yang nomor 1 itu berjanji tidak akan mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakini umat Islam Indonesia. Apakah ini bukan artinya dia mengakui Pak bahwa dia sudah mengembangkan ajaran yang berbeda? Ya, itu salah satu bentuk juga. Tetapi kalau perbedaan itu apakah salah atau tidak, kita kan tidak bisa memprediksi. Dia akui bahwa dia berbeda sama orang lain. Ya. Beda apa yang dianut orang banyak di Indonesia. Tapi persoalannya perbedaan itu bisa diancam dengan hukuman. Nah ini sulit. Kalau kita mau mengatakan perbedaan yang terjadi antara Islam di Indonesia, itu Sunnah wal Jamaah dengan Islam yang di Irak. Mereka tahu itu berbeda sekali. Itu bisa dihukum kalau di Indonesia. Kan sulit kan? Sama-sama Islam. Kemudian ada Islam yang mengatakan alirannya apa itu Ahmadiyah ya kalau Iya. Ahmadiyah. Itulah yang saya katakan, kalau sudah perbedaan aliran itu sudah susah mengadilinya. Jadi tidak perlu dipakai. Jadi lalu untuk menutup jumpa kita kali ini Pak, kira-kira apa yang harus kita cermati dalam menunggu keputusan kasus ini Pak? Ya, jadi saya katakan
Saya tidak mengatakan bahwa Panji Gumilang harus dibebaskan, tidak. Ya. Saya katakan dari segi penegak hukum, kalau benar dia bersalah, segera ajukan ke pengadilan. Proses sidang dan divonis. Ya. Kalau Pak Panji Gumilang nggak setuju, dia bisa banding, kasih, bisa PK. Tapi kalau tidak bersalah, ya segera dikeluarkan kalau tidak terbukti. Dan juga jangan menghadiri perbedaan pendapat. Kemudian jangan memaksakan suatu bahwa orang harus dihukum. Karena menghukum orang itu, kalau memaksa, itu bukan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dan kebenaran itu karena yang bersalah. Yang tidak bersalah dibebaskan. Kemudian dalam bertindak tidak terpengaruh oleh masalah politik, masalah kekuasaan, masalah tekanan media, tidak. Kenapa? Pendapat banyak belum tentu benar. Itu yang harus dipertimbangkan. Saya bisa katakan bahwa saya tidak memilih siapapun, tidak ada pesanan untuk itu, untuk ini. Jadi jangan sampai nanti yang tidak pada Panji Gumilang tidak dihukum nanti langsung menghujat saya. Yang pro yang menghujat tidak, saya katakan tidak hukum, dan dari awal saya katakan saya tidak menghujat Panji Gumilang, dan saya tidak tahu kunjung ke Al Zaitun atau apapun juga. Murni yang sudah ini adalah pandangan hukum. Orang kalau tidak bersalah jangan sampai ditahan. Ya. Kalau bersalah ya silakan proses sampai tuntas. Begitu. Baik Bapak, Dan terima sekali kasih. lagi, Ya. saya percaya kepada aparat penegak hukum, baik Polri, jaksa selaku penuntut maupun hakim, paradigmanya sudah berubah. Mereka adalah menegakkan keadilan kebenaran dan tidak ada yang untuk menghukum ataupun untuk membebaskan. Kalau tidak, ya dibebaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.